Shalom. Selamat pagi adik-adik ya para pilini. Kami rekan OMK dari Stasi Gandusari akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Yang bisa ikutin kita ya. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan, kurban kesaksian akan kulakukan. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi di Biak Online pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, hari Minggu ini hari yang istimewa loh. Ayo, siapa yang tahu hari Minggu ini hari Minggu apa? Ya, benar sekali. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Nah, saat kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang pertama, nah inilah tahun baru kita. Tahun baru kita itu bukan tahun 1 Januari, tanggal 1 Januari, tapi dimulai dengan Minggu Advent yang pertama. Inilah tahun baru kita dalam kalender liturgi. Selain itu, kalau kita sudah memasuki masa Advent, ayo siapa yang tahu? Ini tandanya kita akan menyambut siapa ya? Nah, benar sekali adik-adik, kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus di kandang di Betlehem. Nah, adik-adik, oleh sebab itu saat kita memasuki masa Advent ini, kita akan merenungkan bersama satu tema, menyambut dan bersatu dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, ajak teman-temannya, ajak saudara-saudari adik-adik untuk berdinamika bersama, untuk merenungkan sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan bermain bersama di Biak Online ini. Nah, adik-adik, siapkan hati adik-adik dan bacalah kitab suci terlebih dahulu agar adik-adik dapat mengerti bacaan Injil pada hari ini. Selamat berdinamika dalam Minggu Advent hari ini maupun Minggu Advent berikutnya. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama loh. Nah, siapa yang tahu apa arti dari masa Advent? Bener banget, masa Advent adalah masa di mana kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat,
Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tema dari Minggu Advent yang pertama ini adalah hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan. Wah, menarik banget kan? Nah, adik-adik, sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi apa sih hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, puji dan syukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi ini kami boleh belajar tentang kasih-Mu. Ya Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu supaya setelah mengikuti biak online ini, kami dapat belajar mengenal kasih-Mu, sehingga dapat kami berikan kepada sesama kami, kepada orang tua kami, dan kepada teman-teman kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anakku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari 1 Tesalonika bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita memasuki masa Advent. Pada pertemuan yang pertama ini, tema Advent hari ini adalah hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan. Anak-anak, apa yang membuat kita bisa bersatu dengan Yesus dalam hidup kelimpahan kasih dan kekudusan? Nah, kalian tentu sudah mengenal dan sudah tahu ya sakramen-sakramen gereja, yaitu antara lain sakramen baptis. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah dibaptis? Ya, sudah banyak ya yang sudah dibaptis. Sakramen baptis itu adalah sakramen yang pertama kali umat Katolik terima dan hanya boleh kita terima satu kali saja. Jadi sakramen baptis merupakan pintu gerbang kepada seluruh kehidupan Kristiani dan memberikan rahmat pengudusan. Ketika kita dibaptis, kita menerima rahmat baptisan. Apa ya rahmat baptisan itu? Rahmat baptisan adalah hadiah atau kado yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita secara cuma-cuma. Kita menerima hadiah dari Yesus dengan gratis. Jadi
dengan rahmat baptisan, kita sejak dibaptis kita sudah digandeng bersama Yesus. Kita digandeng Tuhan Yesus dan kita lahir baru dalam roh. Melalui sakramen baptis, kita juga diselamatkan dan dihapuskan dari dosa oleh Tuhan Yesus. Dengan dibaptis, kita disatukan dengan Yesus, Guru dan Tuhan. Dan kita diangkat menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dan kita juga menerima materai kekal, yaitu kita menjadi anggota gereja. Nah, anak-anak yang terkasih, saat pembaptisan itu ada simbol-simbolnya yang mempunyai makna atau lambang yang mempunyai arti, yaitu simbol-simbolnya berupa air yang di dalam bejana, tempatnya air adalah bejana, dan juga minyak krisma, lilin yang menyala, dan kain putih. Air dalam bejana itu mempunyai lambang atau mempunyai makna pembersihan dosa asal dan menjadi manusia baru. Kita siap menjadi terang bagi sesama. Sedangkan minyak krisma yang dioleskan merupakan lambang pengurapan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dan lilin yang sudah dinyalakan, yang diambil dari api lilin Paskah yang besar itu adalah cahaya Kristus. Kita menjadi anak-anak terang Kristus dan menjadi penerang bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah kain putih. Kain putih mempunyai makna kita telah dibaptis, telah disucikan dan menjadi milik Kristus. Mengenakan Kristus seperti kain putih dalam hidup sehari-hari. Jadi dengan memakai kain putih, kita mengenakan Kristus seperti kain putih bersih dalam hidup sehari-hari. Jadi dengan rahmat pembaptisan kita bersatu dengan Yesus dalam kasih. Kita hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan di hadapan Allah. Karena kita sudah menerima kasih yang diberikan Allah, maka kita juga bisa mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekitar kita. Apa perwujudan kasih yang bisa kita berikan kepada keluarga atau kepada lingkungan? Contohnya, yang pertama, kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah. Bisa juga membantu orang tua atau saudara kita yang sedang sakit, kita merawatnya. Kita bisa mengambilkan minum, kita bisa mendoakan, kita bisa mengingatkan untuk minum obat. Dan juga kalian bisa berdoa bersama keluarga. Kalian mengajak keluarga, mengajak mama, mengajak papa, ayah, bunda, kakek, nenek, kakak, adik berdoa bersama. Dan juga mengajak mereka untuk membaca kitab suci. Perwujudan kasih yang lain bisa juga berupa kalian mengajak teman untuk mengikuti pembinaan biak. Nah, anak-anak,
pada pertemuan yang lalu, masih ingat ya, kita belajar mengenal Yesus, Guru dan Tuhan. Dan pada masa Advent sekarang ini, kita diajak untuk bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan. Dan kita diajak hidup berkenan kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Amin. Tuhan memberkati. Ayat hafalan dari 1 Tesalonika bab 3 ayat 12. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Perutusan hari ini. Untuk kelas kecil, perutusannya, aku membantu orang tuaku merapikan mainan. Perutusan untuk kelas besar, aku mengajak temanku ikut pembinaan biak. Anak-anak, sekarang waktunya membuat aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat lingkaran Advent atau Corona Advent. Bahan-bahan yang bisa dipakai, bahan-bahannya bebas. Kalian mau menggunakan bahan apa? Mau menggunakan kertas yang tebal juga bisa, atau kalian mau menggunakan mungkin pakai piring, atau pakai piring kertas, atau pakai mangkok, atau yang lain. Pokoknya bebas, buatlah lingkaran Advent. Kalau ini contohnya, ini dari kertas bekas, dari bungkus kue, bungkus kerdus ya, karton bekas. Kita buat lingkaran dan tengahnya kita lobangi, ini ya, seperti donat begini. Lalu kita beri daun. Jadi kita menggambar daun. Kita daun begini, diberi warna hijau ya, hijau begini. Nah, setelah itu kita lem, kita tempelkan di lingkaran Advent seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa juga kalau tidak pakai ini, mungkin pakai piring, punya piring kertas atau mungkin piring melamin, itu bisa saja di daunnya ditempelkan. Kalian juga boleh memakai daun asli, daun kering boleh, daun dan asli yang banyak di sekitar kita, daun apa saja kalian petik, kalian lem di sini. Dan siapkan juga gambar lilin. Nah, ini contohnya lilin. Membuat gambar lilinnya ini juga bebas bentuknya. Kalian buat yang lebih bagus dari ini. Ini lilin, juga ada ini apinya ini ya. Terus kalian warnai. Nanti pembuat lilin ini jumlahnya ada 4. Yang 3 warnanya ungu. Dan yang 1 warnanya merah muda atau pink. Ingat ya, untuk daunnya warnanya hijau. Kita jangan menggunakan warna merah pada lingkaran Advent ini, karena ini adalah masa Advent. Warnanya hijau atau ungu ya. Karena kita masa Advent belum menggunakan warna merah. Kalau ini pink ini untuk minggu ketiga. Setelah itu kita jadi tempel-tempel, contohnya seperti ini. Jadi
Kalian tidak harus membuat seperti ini. Tunjukkan kreativitas kalian, tunjukkan kemampuan kalian untuk bisa membuat lingkaran Advent. Bahannya bebas, bisa dari kertas, ini bisa dari daun asli, atau tidak berbentuk seperti ini, tapi kalian membuat lingkaran Advent yang sesungguhnya dengan bentuk seperti ini diberi lilin yang betul-betul lilin, jadi bukan gambar. Kalau ini kan hanya gambar ditempel. Yang ini adalah ungu. Ungunya 3, 1 merah muda. Pada pertemuan pertama ini masih ungu, kedua ungu, dan yang ketiga merah muda. Merah muda adalah Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, minggu di mana hari Natal sudah hampir tiba. Dan lingkaran ini mempunyai makna ya, lingkaran Advent ini kan berbentuk lingkaran, tidak terputus, tidak ada awal, tidak ada akhir, yaitu lambangnya melambangkan Tuhan yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Dan kenapa daunnya hijau? Hijau itu segar, daun hijau yang menyegarkan, jadi Kristus yang datang memberi hidup baru, harapan baru akan kehidupan yang baru. Dan ungu, ini harus ungu ya, ini harus ungu, lilinnya itu karena masa pertobatan dan masa pengharapan, di mana masa kita mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Dan pada minggu ketiga baru lilinnya berwarna merah muda, yaitu Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Kita sudah hampir Natal, hampir tiba, kita bersukacita. Bagi kalian yang membuat lingkaran Advent yang sesungguhnya mau dipasang lilin, kalau tidak punya lilin warna ungu, putih, empat-empatnya putih tidak apa-apa. Kalau punya pita, diberi pita warna ungu dan warna pink juga boleh. Nah, selamat mengerjakan. Jangan lupa kerjakan ya aktivitasnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Setelah kita mengikuti pertemuan via Advent pertama, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini, hingga kami boleh bertemu pada pertemuan via untuk belajar kasih-Mu dan belajar sabda-Mu. Bapa, berkatilah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tekun berdoa, dan anak-anak yang selalu cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan sabda Tuhan? Sudah merenungkan sabda Tuhan dan bermain bersama dengan saudara-saudara dan teman-teman? Nah, adik-adik, saat adik-adik sudah dibaptis, Tuhan Yesus memberikan cintanya sehabis-habisnya untuk adik-adik. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan adik-adik, dan Tuhan Yesus menguduskan adik-adik. Adik-adik sudah dikuduskan, dan untuk menjaga kekudusan ini, adik-adik perlu berjuang seumur hidup di setiap hari, agar rahmat kekudusan itu benar-benar menguduskan hati hidup adik-adik. Nah, untuk menutup
biak online pada pagi hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga adik-adik di rumah dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dah.